Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Mokes Moya Podcast di pembahasan kitab Mukasyafatul Qulub, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Yang episode pertama kemarin adalah bab khauf. Nah, kita nanti akan dengarkan bersama, kita saksikan bersama dari narasumber, yaitu beliau Gus Atik Nur Robani, pengasuh Ponpes Anur, juga pengasuh Madrasah Online Yanbul Ulum, terkait dengan pembahasan Mukasyafatul Qulub. Masih pada bab yang sama atau bagaimana, Gus? Masih bab pertama, bab khauf. Mari kita saksikan bersama, dan jangan lupa sebarkan kebaikan, subscribe, share. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Monggo Gus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabadu. Pada Om Misbah selaku moderator yang saya muliakan, Amin, amin. tamu kita Mas Sufron yang saya muliakan juga. Alhamdulillah sangat senang sekali bisa kerawuan panjenengan. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan, ya, membawa kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Ya ini masih melanjutkan kemarin, masih bab yang pertama, yaitu bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18 berfirman, "Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Minal khairi wasyarri, baik itu kebaikan maupun kejelekan. Fa innal malaikata was samaa wal arda wal laila wan nahara yaumil qiyamah yasyhaduna bima amila ibnu adam min khairin aw syarrin. Jadi malaikat, langit, bumi, malam, siang hari, di hari kiamat itu nanti akan memberi persaksian terhadap apa yang pernah dikerjakan oleh seluruh anak Adam, baik itu kebaikan maupun keburukan, baik itu ketaatan atau kemaksiatan. Itu semua nanti akan disaksikan semua oleh malaikat, langit, bumi. Jari-jari kapan wengi-wengi langkah sing weruh iki. Ya, petang-petang ya weruh. Hatta anak jawarikahu, sampai semua anggota tubuhnya pun ikut menyaksikan. Semua anggota tubuh. Ya. Wal arda syadulil mu'min wa zahid. Bumi menyaksikan, memberi persaksian kepada orang mukmin dan orang yang zuhud. Bumi mengatakan, shalla alayya wa shoma wa hajja wa jahada. Dia sholat di atasku, dia puasa di atasku, dia haji di atasku, dia jihad di atasku. Itu bumi bilang begitu besok kepada orang mukmin dan orang yang zuhud. Nah, fayafrahul mukmin, maka orang mukmin selayaknya berbahagia dengan persaksian bumi. Wa tasyhadu al kafir wa asila. Bumi memberi persaksian kepada orang kafir dan orangnya maksiat. Dia mengatakan, asruka alayya wa zana wa syaribal khamra wa kal haram. Dia musyrik, dia zina, dia meminum khamr, dia makan barang haram di atasku. Jadi jangan mengatakan bahwa orang nasi weruh iki, walaupun nggak ada yang melihat, bumi nanti akan memberikan persaksian.
Ya, dia berzina di atasku, dia makan haram di atasku, dia minum khamar di atasku. Ini maksud dari innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Sekarang kalau kita kembangkan pada era zaman sekarang, era digital ya, ini aja kan udah bisa berbicara kan? Iya, bukan lagi mulutmu harimau, bisa jendikmu jadi masalahmu. Iya. Bisa. Ya. Untuk mulai seorang bisa dengan Jempol. Jempol, dengan telunjuk jari kan. Betul. Bahkan wajah pun bisa ikut bicara kan? Wajah kan juga bicara sekarang udah bisa. Buktinya kalau absen itu, Iya. absen wajah, ya kan? Kan secara tidak langsung kan, kalau boleh diutarakan, ya itu betul, kamu silakan masuk kan gitu. Ini loh wajah saya, kan begitu. Terkonfirmasi. Semua, ya. Semuanya. Semua bersaksi ya, Gus. Jadi jangan diragukan bahwa anggota tubuh kita bisa bersaksi, jangan diragukan karena zaman sekarang pun udah banyak buktinya. Pembunuhan misalnya, yang tertinggal hanya pistolnya doang. Ternyata dalam pistol ada sidik jari. Ya. Jadi kan anggota tubuh bisa berbicara, Menjadi alat bukti. alat bukti. Al-mu'min huwallazi yakhafu wa ta'ala bijami jawarih. Orang mukmin itu orang yang takut kepada Allah dengan semua anggota tubuhnya. Bukan hanya hatinya atau tangannya atau semuanya. Kama qala Faqih Abul Laits, sebagaimana ada seorang ahli fikih yang namanya Abul Laits mengatakan begini. Alamatul khaufillah ta'ala tadharu fi sab'ati asya. Alamat takut kepada Allah itu nampak dalam 7 perkara. Jadi kalau ingin mengetahui kualitas ketakutan atau ketakwaan seorang berallah, bisa dilihat dari 7 perkara ini. Yang pertama apa? Lidahnya. Fayamnauhu minal kadhib wal hibah wan namimah wal butan wa kalamil fudul. Yang pertama lidahnya, bisa dilihat dari lidahnya. Lidahnya mencegah dia dari berkata dusta, dari menggunjingkan orang lain, dari memprovokasi, dari ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Nah, ketika dia suka memprovokasi, suka mengadu domba, suka hibah, berarti dia belum betul-betul takut. Itu yang pertama, bisa dilihat dari lidahnya. Jadi bagaimana? Wa yaj'aluhu mashulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Quran wa mudzakaratil ilmi. Dia jadikan lidahnya ini selalu sibuk zikir kepada Allah, membaca Quran dan juga berdiskusi tentang ilmu. Kalau kita saksikan orang menggunakan lidahnya seperti itu, ya berarti dia salah satu tandanya orang yang betul-betul takwa. Itu yang pertama, bisa dinilai dari lidahnya. Yang kedua, hatinya. Ya. Jadi dia keluarkan permusuhan, keluarkan unek-unek, keluarkan takabur, hasud dari dalam hatinya. Bahaya, hasud iri itu bahaya. Kata Nabi itu, al-hasad yakul hasanat. Hasud itu bisa memakan kebaikan. Jadi kebaikan sudah dilakukan, hancur lebur. Hancur lebur gara-gara iri kepada orang lain. Ya. Jadi tangganya tuku TV serasat, tangganya tuku parabola serasat. Suranana parabola. Ya apa katanya? Wifi. Ya. Mohon maaf pemirsa, parabola masih zaman dulu. Tangganya tuku mobil,
Pleset. Ini naudzubillah bisa melebur kebaikan. Memakan kebaikan. Makan kebaikan. Nah, itu hasud. Sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Ya. Jadi hasud itu termasuk penyakit parah dalam hati. Dan ya penyakit akut dan tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Itu hasud. Yang kedua, yang ketiga ya, pandangannya. Kualitas ketakwaan orang ini bisa dilihat dari pandangannya. Ya. Maka dia nggak gunakan untuk melihat barang haram, ya. Baik berupa makanan, minuman maupun pakaian, ya. Dan tidak melihat dunia dengan rasa senang. Bahkan dia melihat dunia dengan mata mengambil suri tauladan atau apa ya istilahnya misalnya. Ya ini bedanya orang yang takwa dan enggak. Ya. Kalau orang takwa misalnya tamasya, ya, bukan hanya sekedar healing, tapi untuk iktibar itu, untuk apa? Mengambil suri tauladan, ya. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah misalnya begitu. Tapi kalau orang yang nggak takwa, kan dia hanya cuci mata atau apa ya, tapi kadang kan bisa pas orang lewat kan melirik loh baik. Sebenarnya nggak sengaja melirik, tapi nah itu kalau pandangan pertama nggak apa-apa ya Mas Sufron, tapi kalau diulangi lah itu yang masalah. Kalau pertama melihat terus ya ketumbur lah, istilahnya ketumbur lah ya, ketumbur ini nggak apa-apa. Tapi kalau diulang ya, itu yang masalah. Astagfirullah. Aduh melirik lagi. tapi di luaran tidak terhindari hal seperti itu. Sing penting orang diulangi kan gitu. Iya. Jadi pandangannya ini ketika melihat dunia hanya untuk mengambil suri tauladan. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW itu, ini bahayanya orang yang selalu memandang keharaman. Ya, kata Nabi ini, seseorang tidak memenuhi kedua matanya dengan pandangan haram, kecuali di hari kiamat nanti Allah akan memenuhi kedua matanya dengan api. Jadi setiap dinoko naudzubillah ndeleng barang haram terus, besok yo ningali barang apa dikepenuhi dengan api terus. Naudzubillah min dzalik. Itu yang ketiga ya. Yang keempat perutnya, kualitas. Ini bentuk atau yang keempat, salah satu tanda atau kualitas ketakwaan seorang bisa dinilai dari perutnya, ya. Jadi fala yudkhilu batnu haraman, dia nggak memasukkan barang haram ke dalam perutnya. oh, jadi bukan soal bentuk perut ya? Nah, bukan. Sebab memenuhi barang haram ke dalam perutnya itu merupakan dosa besar. Ya. Ya, sebagaimana Nabi pernah mengatakan bahwa idza waqat luqmatun minal haram, bila ada sesuap nasi saja masuk ke dalam perut kita, sesuap haram loh ya, nah, mas dan perut anak Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, dilaknat oleh setiap malaikat, setiap malaikat yang ada di langit maupun di bumi. Ya. Kalau tidak tahu, nah, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Ya. Sampai kapan? Hatta ya, madamatil kalukma fi batni, selama suap yang haram ini masih dalam perutnya. Selama masih ada di dalam perut, masih dilanggar. Nah. Ini seperti ibadahnya akhirnya tidak diterima, ya? Otomatis dalam naskah yang lain, dalam riwayat yang lain 40 hari sholatnya nggak diterima kan? Alhamdulillah. Itu yang
Empat ya, yang keempat itu. Yang keempat. Yang kelima bisa dinilai dari tangannya. Nah, dari tangannya enggak untuk meraih sesuatu yang haram. Ya. Orang gratil Ya. Orang gue nyopet, orang gue ngutil ya. Tapi tangannya selalu digunakan untuk hal-hal yang baik, yang positif. Zikir, Nah itulah. Oh baru 5 ya? Baru 5 ya? Iya. Nah, baru 5. Yang keenam ya. Yang keenam telapak kakinya. Jadi telapak kaki ternyata bisa untuk mengukur kualitas takwa seseorang. Telapak kaki jelebekan. Hafalan lapor. Maksudnya falayam sifi masyatillah. Dia enggak berjalan untuk maksiat kepada Allah. Falayam sifi taati. Bahkan dia berjalan untuk taat dan untuk ridhonya Allah, untuk mencari ridhonya. Wa ila subati ulama usulaha, dan untuk berteman dengan para ulama dan orang-orang soleh. Wah, ini termasuk kaki kita sudah melangkah. Ya, semoga. Ya, alhamdulillah. jadi untuk melangkahkan kalau dia sergap sowan ke ulama yang orang yang soleh, oh berarti telapak kaki yang bagus. Termasuk ziarah mungkin ya Gus. Masuk ziarah. Kemudian yang ketujuh, ketaatannya. Jadi taatnya dia jadikan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pamer, bukan karena munafik ya, bukan, tapi Murni kan lillahi ta'ala. Itu mungkin untuk podcast kali ini ya, cukup sekian ya. Ada pertanyaan Gus? Apa itu? Ya mungkin kan mokas-mokas sebelumnya juga kan pasti ada Ya, apa yang mungkin ya monggo silakan ya. Jadi untuk pemirsa misalkan dalam kajian Mukasyafatul Qulub ini ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya, nanti bisa ditanggapi oleh Gus Ati. Nah terkait tadi 7 hal tadi bahwa semua berpusat kan kepada hati Gus. Nah kadangkala supaya hati kita itu baik, maka amalan yang dilakukan adalah dengan cara berzikir. Iya. Untuk menghidupkan hati. Nah, tetapi bagaimana Gus? Ternyata kadangkala kita berzikir itu hati kita tidak khudur. Hati kita tidak ingat sama Allah. Itu bagaimana Gus? Ya lebih baik daripada lidahnya nggak ingat, hatinya juga nggak ingat. Oh, ini lebih baik minimal lidahnya ingat, iya. Lidahnya connect minimal. Walaupun hatinya nggak connect, lidahnya connect. Berarti nggak apa-apa. Dan kalau jangan terus jangan berhenti ya. Iya. Harus istiqomah supaya nanti meningkat gitu. Meningkat. Gitu kira-kira. Iya. Mas Gofran ada apa? Jadi ini adalah alumni dari Moya. Alumni keberapa? Kedua. Ketiga ya? Oh ketiga ya? Ketiga ya udah. Angkatan ketiga. Ya paling masalah takut. Takut. Berarti, takut istri? Bukan. Takut karena Allah. Apa misalnya kita ada melakukan sesuatu karena takut sama Allah, kan kadang namanya orang itu kan misal mau sholat aja aku takut pada Allah, nanti kayak apa itu masalah keikhlasannya itu nyangkut kependakan takutnya karena berbuat karena takut aja itu bagaimana? Iya. Ini pertanyaan sangat lembut sekali ini. Ini hubungannya sudah ilmunya sudah tinggi ini. Jadi intinya itu kita beribadah maupun meninggal maksiat karena Allah, bukan karena biar masuk surga, bukan karena biar terhindar dari neraka, bukan. No, itu seperti Sufi Robiah Al-Adawiyah. Seperti ini kembalinya ke hikam ini. Hikam. Ini pertanyaan kelas tinggi, kelas dhuwur lah. Al-hikmah. Ahli tasawuf. Menariknya, tapi kalau karena Allah boleh atau tidak? Takut istri karena Allah. Takut istri karena Allah.
Berarti boleh lah. Takut karena ya boleh. Boleh. Karena Allah sih. Jadi iya berarti takut. Karena Allah boleh. Istiqomah. Tapi catatannya karena Allah loh ya. Oke, terima kasih itu sekelumit. Jadi kita nanti akan kembali pada episode selanjutnya. Jadi di Mukasyafatul Qulub ini memang lebih untuk menjernihkan hati kita supaya nanti pada perjalanannya ibadah kita lebih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nih Gus. Iya. Nah, nanti jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi sebarkan kebaikan ini kepada teman, saudara, siapapun. Monggo, dan kolom komentar disediakan untuk bertanya ataupun diskusi. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, semoga manfaat. Kembali lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.